Rumah yang kita tinggali bisa jadi juga ditinggali makhluk lain, namun kita tidak bisa melihatnya. Bagi yang percaya, makhluk lain yang ikut menghuni rumah kita itu makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata, dan biasanya makhluk-makhluk itu sudah ada di tempat itu sebelum kita tinggal di rumah tersebut. Misalnya, bisa jadi ada makhluk gaib yang mendiami tanah atau lokasi tertentu. Lalu kita membangun rumah di tempat itu, sehingga tanpa sadar kita hidup satu rumah dengan makhluk gaib tadi. Atau bisa pula sebaliknya, makhluk gaib menemukan rumah kita, dan merasa nyaman di dalamnya, lalu tinggal bersama kita tanpa kita ketahui wujudnya. Sebenarnya hal semacam itu tidak menakutkan, selama makhluk gaib yang ada di rumah kita tidak mengganggu, dan kita juga tidak melihatnya. Yang menakutkan adalah jika makhluk gaib yang ada di rumah kita itu mengganggu, atau kita dapat melihat sosok makhluk itu. Hal semacam itulah yang dialami pasangan suami istri bernama Harry dan Vina. Di dalam rumah mereka ternyata ada sosok hantu yang sangat menyeramkan, tapi mereka juga bisa melihat wujudnya. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Sebelum menikah, Harry dan Vina membeli sebuah rumah cukup besar yang lokasinya berdekatan dengan aliran sungai. Lingkungan di sekitar rumah itu sangat asri, karena masih alami, dengan pohon-pohon besar, dan Harry serta Vina mengangankan mereka akan tinggal bersama di sana, membesarkan anak-anak yang akan mereka miliki di tempat yang lingkungannya bersih. Rumah yang dibeli pasangan Harry dan Vina tadinya dimiliki oleh seorang pengusaha. Belakangan, rumah itu disita bank karena masalah utang, dan Harry serta Vina membeli rumah itu lewat lelang ban. Rumah itu dulunya dijadikan tempat berlibur, saat si pengusaha ingin menikmati refreshing. Di masa lalu, di sekitar rumah itu bisa dibilang tidak ada rumah-rumah lain, selain hanya pemandangan alami. Namun makin ke sini, lokasi di sekitar rumah itu mulai jadi pemukiman, dan makin banyak rumah yang dibangun di sana. Setelah membeli rumah tersebut, Harry dan Vina mempekerjakan orang untuk membersihkannya, dan mengecat ulang dinding-dindingnya. Hasilnya, rumah dengan bangunan kuno yang semula tampak kusam berubah menjadi rumah yang tampak baru dan nyaman ditinggali. Harry dan Vina pun membeli aneka perabotan, dari meja kursi untuk menerima tamu sampai tempat tidur untuk kebutuhan di kamar. Lalu televisi dengan layar lebar juga dipasang, mesin cuci disiapkan, dan dapur dilengkapi dengan aneka peralatan. Seminggu setelah menikah, sepulang dari berbulan madu, Harry dan Vina mulai memasuki rumah itu untuk memulai kehidupan baru sebagai pasangan suami istri. Pada hari pertama sampai setengah bulan kemudian, bisa dibilang Harry dan Vina tidak mendapati kejadian apa-apa di rumah itu. Seperti yang telah mereka angankan, rumah itu benar-benar sesuai impian mereka. Saat siang mereka dapat menikmati pemandangan alam yang asri, dan saat malam suasananya hening serta menenangkan. Harry dan Vina pun telah beramah tamah dengan tetangga di sekitar rumah mereka, dan menjalin interaksi yang baik. Setiap pagi, keduanya jogging di sekitar rumah, saling sapa dengan para tetangga. Sampai di situ, semuanya tampak baik-baik saja. Lalu terjadilah sesuatu yang sangat aneh sekaligus menakutkan. Suatu malam, Harry dan Vina sudah terlelap dalam tidur di kamarnya, ketika suara-suara aneh terdengar hingga membangunkan Harry dari tidur. Semula, Harry merasa atau mengira sedang bermimpi. Tapi setelah sadar dan membuka mata, suara-suara itu masih terdengar. Harry bangkit dari berbaringnya, lalu duduk di pinggiran tempat tidur, dan ia masih mendengar suara itu. Suara yang didengar Harry itu seperti suara gesekan, suara benda dipindahkan, atau suara barang yang jatuh membentur lantai. Sambil gelisah, Harry menengok jam di dinding kamar, dan mendapati waktu itu pukul 1 dini hari. Apakah ada pencuri yang masuk rumah? Pikir Harry. Harry pun lalu membuka pintu kamar, bermaksud mendatangi lokasi datangnya suara, untuk memastikan apa yang terjadi. Ketika Harry membuka pintu kamar, Vina terbangun dari tidurnya. Harry menjelaskan suara-suara yang didengarnya,
lalu Vina memutuskan untuk mengikuti Harry. Ruangan rumah hanya diterangi lampu remang-remang, dan Harry melangkah perlahan ke tempat tongkat-tongkat golf miliknya berada. Ia ambil satu tongkat golf, dan siap ia gunakan sebagai senjata. Dengan tongkat golf di tangan, Harry melangkah ke belakang rumah, diikuti Vina di belakangnya. Suara-suara yang ia dengar tadi rupanya berasal dari bagian dapur. Lampu dapur masih menyala, karena memang sengaja tidak dimatikan. Suara-suara itu kini masih terdengar, dan semakin jelas, meski kadang pula menghilang. Sesampai di ruangan dapur, Harry sudah bersiap untuk mengayunkan tongkat golf di tangannya pada sosok pencuri yang mungkin ada di sana. Tapi dapur itu kosong, tidak ada siapapun. Tapi suara-suara aneh itu masih terdengar, dan kedengarannya semakin jelas. Harry maupun Vina sama-sama yakin kalau suara itu berasal dari dapur, tapi mereka tidak melihat apapun yang aneh di dapur. Tidak ada orang lain, tidak ada barang yang berpindah apalagi terjatuh. Lalu dari mana asal suara yang mereka dengar? Harry dan Vina berdiri di dapur, sambil memastikan pendengarannya. Lalu suara-suara itu kembali terdengar. Seperti suara sesuatu yang sedang diseret. Dan mereka sama-sama yakin kalau suara itu berasal dari tempat mereka berdiri. Tiba-tiba Harry menyadari sesuatu. Di salah satu bagian lantai dapur, ada papan besi berbentuk kotak dan berukuran cukup besar. Semula, papan besi itu tidak terlalu menarik perhatiannya, karena ia pikir itu papan yang dipakai untuk menambal lantai yang rusak. Tapi sekarang, setelah mendengar suara-suara aneh di tengah malam, Harry jadi terpikir, apakah mungkin papan besi itu sebenarnya pintu untuk menuju ke ruang bawah tanah? Harry pun mendekati papan besi di pinggiran dapur itu, dan meraba-rabanya. Papan besi itu tampak bersih, dalam arti tidak ada pegangan apapun yang bisa dipakai untuk membukanya. Jadi Harry lalu terpikir untuk menekan papan besi itu ke bawah, dan yang ia pikirkan benar-benar terjadi. Setelah ditekan agak kuat ke bawah, papan besi itu lalu membuka, karena ada pegas di bawahnya. Harry dan Vina melongo mendapati ada pintu ke ruang bawah tanah di dapur rumah mereka. Harry memperhatikan dinding di bawah pintu besi yang telah terbuka, dan mendapati sebuah saklar. Ia tekan saklar itu, dan lampu di bawah seketika menyala, memperlihatkan sebuah tangga yang terhubung dengan lantai dapur. Sesaat, Harry melongo ke bawah melalui lubang yang pintunya kini telah terbuka, dan mendapati sebuah ruangan bawah tanah yang tak pernah diduganya. Dengan bantuan cahaya lampu yang kini telah menyala, Harry melihat ruangan bawah tanah itu seperti gudang luas yang tak terawat. Tampak kotor dan lembab. Antara takut dan penasaran, Harry dan Vina memutuskan untuk turun ke ruang bawah tanah, dan mereka pun lalu menuruni tangga yang ada di sana. Lantai ruang bawah tanah terasa lembab, sementara dinding-dinding yang ada di sana juga tampak berlumut. Ada kotak-kotak kemasan berukuran besar terbuat dari kayu, yang bertumpuk di ruang bawah tanah itu, mungkin berisi persediaan makanan atau minuman. Tapi karena rumah itu sudah lama tidak ditinggali, makanan dan minuman yang ada di sana pasti sudah kedaluarsa. Harry dan Vina sedang bermaksud mendekati tumpukan kotak-kotak kemasan makanan itu, ketika sesuatu yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari balik tumpukan kotak di sana. Tanpa sadar Vina menjerit ketakutan, sementara Harry memegangi tangan istrinya. Sesuatu yang mereka saksikan waktu itu adalah sesosok makhluk besar dengan wujud sangat menyeramkan, dengan sepasang mata merah menyala, dan dua tangan yang jari-jarinya bercakar tajam. Apa atau siapa makhluk menyeramkan yang ada di ruang bawah tanah itu? Dan apa yang terjadi setelah itu pada Harry dan Vina? Kita akan melanjutkan kisah menegangkan ini di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan lanjutan kisah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.